Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Hoywardana, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan potret lembaga pembiayaan sektor pertanian. Keuangan pertanian merupakan pembiayaan perusahaan agribisnis sehingga berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Perusahaan di sektor pertanian ini disebut dengan usaha tani, selama semua hasil usaha tani tersebut ditunjukkan untuk pasaran, walaupun peringkat usahanya masih tradisional dan sederhana atau masih substance, maupun sudah modern atau komersil. Keuangan pertanian ini juga berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian. Modal usaha tani dalam arti mikro ialah faktor produksi modal yang disediakan, diolah, dan dikontrol di dalam suatu usaha tani, perusahaan agribisnis, maupun usaha tani yang masih sederhana. Lembaga keuangan atau pembiayaan. Pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Keuangan pertanian berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian. Perusahaan di sektor pertanian disebut usaha tani. Model pembiayaan lembaga keuangan mikro agribisnis yang berkembang di pedesaan menggunakan model konvensional, syariah, dan modifikasi pola Jerman Bank. Ketiganya menggunakan pola operasional yang beragam sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rizky Putra Pardana, NIM 22032110062. Di sini saya akan menjelaskan tentang review video dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan di sektor pertanian. Keuangan pertanian sendiri adalah suatu usaha untuk mendapatkan modal. Dari modal tersebut akan dipergunakan secara efektif. Ada beberapa hal penting yang saya tangkap dari video tersebut. Yang pertama, keuangan pertanian menjadi modal penting dalam perusahaan agribisnis karena di dalamnya berhubungan dengan keuangan pertanian dan sektor pertanian. Lalu yang kedua, keuangan pertanian menjadi suatu hal penting karena berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mega Bivana dengan nomor urut NIM belakang 066. Di sini saya langsung saja akan menyampaikan sistem kredit pertanian. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan atau rangkaian suatu unsur-unsur yang menjadi satu untuk mencapai satu tujuan yang sama atau satu tujuan yang tertentu. Kemudian apa itu kredit pertanian? Kredit pertanian sendiri merupakan kredit yang diluncurkan dalam rangka membantu dan memberdayakan para petani ataupun juga para agribisnis. Kemudian untuk kredit sendiri, hal ini diatur terbatas, disesuaikan dengan beberapa subsidi bunga. Kemudian ada juga sistem dari kredit pertanian sendiri ada 5, yaitu periode Prabimas yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1964. Kemudian ada yang kedua adalah periode Bimas Nasional dan Gotong Royong tahun 1965 sampai 1970. Yang ketiga adalah periode Bimas yang disempurnakan tahun 1970 sampai 1985. Yang keempat kredit usaha tani KUT yaitu 1985 sampai 1999. Kemudian adalah pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tahun 2000 sampai sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kredit pertanian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem dan kendala kredit pertanian. Sektor pertanian memiliki potensi yang besar bagi perkembangan nasional. Nah, perkembangan kredit di sektor pertanian sendiri mengalami pertumbuhan, meskipun masih tetap dalam persentase yang negatif, yaitu min 3,8% dari min 21,22%. Nah, kredit pertanian sendiri yaitu kredit yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka membantu
dan memberdayakan para petani selaku pelaku agribisnis. Nah, kendala dalam kredit pertanian yaitu sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, suku bunga masih tinggi, kurang cocoknya usaha di sektor pertanian dengan usaha yang ada di sektor pertanian. Nah, ada 4 faktor permasalahan program kredit melalui perbankan di sektor pertanian. 1. Pemberian kredit yang tidak tepat sasaran. Yang kedua yaitu subsidi bunga. Yang ketiga, prosedur yang birokratis. Yang terakhir yaitu tingginya risiko dari moral hazard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amaliani 554. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala kredit pertanian. Kendala dalam penyaluran dana ke sektor pertanian adalah sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang. Suku bunga masih dirasakan cukup tinggi dan kurang cocoknya usaha di sektor pertanian dengan usaha yang ada di sektor perbankan. Ada beberapa faktor permasalahan dalam program kredit, yaitu yang pertama, pemberian kredit yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, subsidi bunga. Yang ketiga, prosedur yang birokratis. Yang keempat, yaitu tingginya risiko dari moral hazard. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Fida, NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pembiayaan agribisnis. Permodalan agribisnis. Modal adalah suatu aktiva bisnis yang meliputi jumlah aktiva yang dimiliki dan yang dipinjamkan, atau keseluruhan aktiva yang meliputi ekuitas dan hutang bisnis. Modal meliputi yang pertama modal asing atau modal luar atau eksternal. Modal yang berasal dari luar perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu lamanya. Modal asing dibagi menjadi yang pertama pinjaman jangka pendek atau short term debt kurang dari 1 tahun seperti kredit dari bank, kredit dari penjual, kredit dari pembeli. Yang kedua pinjaman jangka menengah atau intermediate term debt 1 tahun sampai 10 tahun seperti term loan dan leasing. Yang ketiga pinjaman jangka panjang atau long term debt lebih dari 10 tahun seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kedua, modal sendiri atau modal dalam atau internal. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan atau keuntungan perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri dibagi menjadi yang pertama, modal saham berupa saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferred atau preference stock, yang ketiga saham preferred kumulatif atau kumulatif preference stock, yang kedua cadangan berupa 1. Cadangan ekspansi, yang kedua cadangan modal kerja, yang ketiga cadangan selisih kurs, yang keempat cadangan umum, yang ketiga laba tahanan atau return earning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Amiran Nuhaliza, NIM 220321 10050. Sini akan menjelaskan tentang potret lembaga pembiayaan sektor pertanian. Saya akan bahas tentang bentuk pembiayaan agribisnis. Yang pertama adalah tentang pengertian modal. Pertama, modal itu adalah sumber kehidupan penciptaan kekayaan dikombinasikan dengan tenaga kerja. Modal meliputi 1. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar pengusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Modal sendiri merupakan modal yang menanggung risiko atau disebut dengan modal equity. Yang ketiga adalah tentang biaya modal atau cash cost of capital. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham, preferen saham atau saham biasa. Tidak mudah bagi perusahaan sebagai indikator analisis keuangan, ditambah terdapat banyak asumsi yang berbeda terkait biaya akuisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilista Supridi Anggraini, NIM 0058. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pembiayaan agribisnis. Yang pertama, permodalan agribisnis. Modal adalah semua aktiva bisnis yang meliputi jumlah aktiva yang dimiliki dan yang dipinjam atau keseluruhan aktiva yang meliputi ekuitas dan hutang bisnis.
Modal ada dua, yaitu modal luar eksternal, dua modal dalam internal. Yang pertama, modal luar atau modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal asing dibagi jadi 3, yaitu yang pertama, pinjaman jangka pendek kurang dalam 1 tahun, yaitu seperti kredit dari bank, kredit dari penjual, kredit dari pembeli. Yang kedua, pinjaman jangka menengah, yaitu 1 tahun sampai 10 tahun, term loan leasing. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang, lebih dari 10 tahun, pinjaman obligasi, pinjaman hipotek. Yang kedua, modal sendiri atau modal dalam adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri atau keuntungan perusahaan. Modal dalam dibagi menjadi 2. Modal saham berupa saham biasa, preferen, kumulatif. Yang kedua, cadangan berupa cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan umum. Yang ketiga, laba ditahan, keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang sebagian ditahan oleh perusahaannya. Biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Besarnya biaya real tergantung pada besarnya bunga, persyaratan dan jangka waktu pelunasan, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum